Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sahabat Radar Solo TV. Saya Triwayu Cahyono. Saat ini saya berada di halaman Bank Syariah Indonesia, kantor area Solo. Sebentar lagi saya akan bertemu dengan Bapak Wawan selaku area manager. Tapi menariknya di sini kita tidak akan ngobrol-ngobrol soal perbankan maupun keuangan. Apa nanti yang akan saya obrolkan? Simak baik-baik dan ikuti terus Radar Solo TV. Mantap! Assalamualaikum Pak Wawan. Waalaikumsalam Pak Wahyu. Pak Wawan ini sebagai area manager BSI Solo. Solo ini. Oke, Solo Raya. Siap. Jadi yang menarik di sini selain sebagai bankir ini Pak Wawan, ada sisi lain dari Pak Wawan ini yang jarang istilahnya ditemui di bankir-bankir lain, mungkin karena beliau ini adalah pengoleksi keris begitu Pak. Karena notabene-nya tidak sedikit yang menganggap keris ini sebagai barang benda klenik, mistik dan sebagainya begitu. Jadi kita di sini ingin memberikan pencerahan ke masyarakat bagaimana sih menyikapi keris ini sebenarnya. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Jadi ini luar biasa sekali karena biasanya kalau wawancara, seminar ini saya bicara mengenai perbankan syariah terutama. Tapi ini kesempatan yang luar biasa karena kita bicara ngobrol tentang keris. Ini adalah sesuatu yang topik yang merupakan hobi saya. Karena kalau orang Jawa bilang wong Jawa kudu digowo. Jadi ini merupakan salah satu budaya yang luar biasa dari leluhur kita. Bahkan kalau kita bicara tahun 2005 ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia non kebendaan, sehingga ini kan harus ditindaklanjuti luar biasa. Nah, kalau sudah dunia saja mengakui, terus sikap kita sebagai orang Indonesia seperti apa? Nah, ini sekarang baru kita bicara mengenai kapan saya senang tentang keris. Nah, sebenarnya mengenal keris tentunya kita sebagai orang Jawa sejak kecil. Tapi kita paham dan mulai betul, terutama saya sendiri, itu manakala saya diberikan oleh Simbah. Simbah dulu punya koleksi keris, kemudian diberikan ke Bapak, kemudian Bapak Sedo, Ibu menyampaikan bahwa kerisnya dibagi-bagi saja ke anak-anak. Nah, sehingga saya dikasih keris berikut kakak-kakak saya, dibawain satu-satu. Nah, sejak itu saya mengamati. Karena saya dikasih, harus saya rawat, saya bukanya keris, saya perhatikan. Nah, di situ baru ngeh. Luar biasa, keris ini punya arti yang dalam sekali. Tidak hanya kita bicara mengenai keris sebagai benda budaya, tapi juga kalau kita bicara mengenai estetikanya, ini luar biasa karena ini merupakan mahakarya dari empu-empu atau mahakarya dari leluhur kita. Yang mungkin kalau kita sekarang pegang keris sepuh, kalau dikatakan sepuh, itu sudah pasti dia akan bisa bercerita tentang sejarah. Misalnya kita punya keris dapur Megantoro, kemudian eranya Mojopahit misalnya. Itu bayangkan, dulu yang megang itu kan pasti bukan orang sembarangan. Karena Megantoro sendiri kan juga keris yang khusus untuk kalangan tertentu. Bahkan dulu mungkin untuk berjuang, untuk membela tanah air dan sebagainya. Ini sampai ke tangan kita berarti kan, ini bukti sejarah yang luar biasa. Bisa kita mengkoleksi itu. Nah, sehingga sejak saat saya diberikan keris itu, saya sudah mulai belajar, memperhatikan dan membaca literatur terkait dengan keris. Tapi jujur saja, kalau mengenai perkerisan ini, saya termasuk newbie, baru, karena mungkin baru berapa tahun, terus sekarang sudah mulai mengkoleksi beberapa keris. Gitu Pak Wahyu.
Iya, jadi eh, saya membawa keris itu tentunya mungkin saya sikapi sedikit berbeda, karena saya juga pengen menghapus stigma masyarakat terkait dengan keris ini identik dengan unik, keris ini identik dengan tuah dan sebagainya. Ya memang monggo saja kalau ada masyarakat yang memang menyukai keris itu berdasarkan seperti itu, monggo saja, karena hobi keris itu punya motivasi sendiri, punya penilaian sendiri terhadap keris. Apakah itu diambil dari esoterinya, kalau orang bilang tuah-tuahnya, karena memang keris itu kan dibikin dengan laku kalau zaman empu-empu dulu. Kemudian yang kedua, keris itu kan memang maknanya syarat dengan simbol-simbol. Bagaimana pamor itu menggambarkan doa dari empu supaya pembawa keris itu seperti apa. Misalnya junjung derajat, pamornya supaya si pembawa keris pikiran empu itu pinginnya adalah orang itu akan menjadi pejabat yang istilahnya ya yang amanah dan sebagainya. Nah itu kan juga salah satu motivasi orang memiliki keris, juga boleh seperti itu. Yang ketiga, estetikanya keris itu bagus ya, bentuknya bagus. Di dunia mungkin hanya ini yang ada di Indonesia yang seperti ini. Nah ini kan juga bisa. Nah saya termasuk golongan ketiga, sehingga memposisikan keris ini sebagai benda estetika. Sama halnya banyak penyuka orang tentang lukisan, oh bagus lukisannya, abstrak dan sebagainya, pemandangan dan sebagainya. Sama saya juga bagus. Sehingga keris ini saya lihat sebagai barang seni yang memang harus kita budayakan, karena merupakan artefak dari para leluhur yang boleh kita miliki. Misalnya kalau artefak Majapahit, patung kita miliki, ya itu sudah dilindungi oleh keberbakaan ya. Tapi kalau keris asli boleh, jadi ini bisa kita miliki. Nah sehingga motivasi ini yang saya ambil manakala saya mendapatkan keris dari orang tua, sehingga saya rawat, kemudian saya kasih tempat yang baik, saya kasihkan di posisi yang baik, sehingga menjadi benda seni yang bagus sekali. Sehingga kalau kita orang Jawa melihat ada keris, bukan terus keris menjadi sosok yang medeni, tapi keris menjadi sosok yang indah. Nah sehingga ya ini yang mungkin keluarga juga senang. Dan yang terbesit dalam hati saya, kalau simbah dulu bisa nurunkan itu sampai ke bapak bisa nurunkan sampai ke saya, nah saya harus juga ini bisa nurunkan ke anak saya. Nah gitu, jadi prinsip saya harus ngepeni ini, karena supaya bisa bercerita dan anak saya juga bisa punya pemahaman yang sama, karena ini adalah budaya dari negara kita, budaya Jawa dan sebagainya, sehingga dia nanti juga bisa menjadi orang-orang yang bisa mengapresiasi itu. Sehingga saya juga salah satu koleksinya, anak saya kan ada yang laki-laki masih kecil, itu juga nanti itu nanti buat saya, iya nanti ini buat kamu nak, gitu. Sehingga salah satu koleksi itu nanti buat anak-anak saya. Jadi hunting itu karena sekarang pelaku keris itu banyak sekali, baik itu di Jawa Tengah, Jogja, Jawa Barat, Jawa Timur, itu kan banyak. Bahkan saat ini kan menopang anak-anak muda itu yang sudah mulai menjadi hunter pusaka, itu kan juga banyak. Nah, sehingga saya sering lihat-lihat di YouTube, lihat-lihat di online, tapi lebih seret beli keris itu kalau bisa ada, kalau misalnya tempatnya jauh, bisa ada yang menilai.
mengkurasi, sebagai kurator kita. Karena memang pada saat kita nyemplung dalam dunia perkerisan, ini memang ada dua hal yang harus disikapi. Yang pertama, seorang pembeli harus tahu, harus belajar keris yang baik seperti apa, keris yang asli seperti apa, keris yang baru seperti apa. Yang kedua, di sisi penjual. Di sisi penjual sebenarnya kalau yang kita harapkan, itu mereka punya kejujuran. Sehingga kalau mereka menjual barang, dia harus menyampaikan kepada pembeli, Pak, ini adalah keris sepuh. Pak, ini keris nem-neman. Pak, ini keris kamadikan. Nah, gitu. Nah, sehingga kenapa orang yang sudah mulai tertarik untuk mengkoleksi itu tidak merasa terjerumus atau merasa sakit hati pengennya beli sepuh, dapatnya pada saat ngumpul sama teman-temannya, loh ini rupanya kamadikan, loh ini rupanya yang sepuh tapi sudah direkan gitu ya. Nah itu kan menjadi sakit hati. Jadi kasihan yang pemula-pemula ini. Nah sehingga kalaupun kita akan membeli keris, sebaiknya harus ada kurator. Kalau memang kita belum mampu memilih sendiri keris itu asli atau tidak. Kemudian kalau memang segera sudah mampu bisa memilih itu ya monggo, bisa langsung. Sekarang sudah banyak orang yang menyediakan keris-keris itu untuk kepentingan jual beli, gitu Pak. Ya. Ya kebetulan ini kalau mungkin Pak Wahyu baca referensi, salah satu yang keris yang harus dimiliki pertama kali menurut Sunan Kalijogo itu adalah tilam upih. Tilam upih. Nah kebetulan sekali yang diberikan orang tua ke saya itu adalah keris tilam upih. Ini tilam upih. Nah ini kebetulan yang saya bawa ini Gayaman Jogja. Gayaman Jogja. Kemudian ini penboknya bunton, kemalu merah. Kemudian kalau kayunya ini dari Timoko. Nah ini yang spesial dedernya. Ini kan namanya deder. Dedernya ini dari gading gajah. Nah mendaknya ini perak di sepuh emas. Yeah. Nah ini sekalian. Jadi kalau buka keris itu katanya nih harus seperti ini Pak. Jadi keris itu kalau dibuka seperti ini karena kita berhadapan kepada orang yang bukan musuh kita. Tapi kalau keris diulus seperti ini pada saat perang. Nah baru boleh di sini. Tapi adabnya seperti ini. Jadi kalau misalnya saya di hadapan Pak Wahyu ini, nah bukanya seperti ini Pak. Nah ada orang yang bilang gini, ini sebenarnya untuk kalau Ustadz Salim bilang ini penghormatan kepada entu yang bikin. Tapi kalau ada beberapa juga yang menyampaikan karena ini adalah barang sepuh untuk menghilangkan yang nggak bagus-bagus. Karena kan mungkin di sini ruangan sempit, kemudian mungkin ada yang tidak baik ya, dihindarkan dulu. Nah ini Pak tilam upih ini rinciannya ya ada pecetan sederhana, kemudian ada tikel alis udah. Nah ini kemudian pamornya junjung derajat, kemudian pamornya disebut sebagai pamor miring ya, karena dibikinnya miring sehingga kalau kita lihat di sini banyak kelihatan sekali garis-garisnya. Mungkin kalau nanti bisa di zoom ini ada garis-garisnya, mungkin di akhir nanti ya mungkin ya. Ini nanti mungkin di akhir nanti bisa dilihat ini garis-garisnya kelihatan. Junjung derajat ini kalau filosofinya tadi yang saya sampaikan bahwa untuk bahasanya untuk mendapatkan derajat ya, supaya orang yang memegang jabatan itu amanah. Sehingga keris ini adalah suatu simbol.
empu itu pembuat simbol, kerisnya itu yang simbol, kita yang menerima simbol. Nah, ini berarti selalu mengingatkan kita kepada bahwa saya sebagai misalnya kita pemegang ini sebagai pejabat harus amanah. Kalau amanah, ya derajatmu akan tinggi. Nah, ini kan luar biasa filosofinya, junjung derajat itu. Nah, sehingga sebenarnya inilah motivasi. Semua pamor kan baik. Karena keris ini kan selain untuk identitas dan sebagainya, ini kan juga sebagai ageman. Nah, ini kan juga sebagai motivasi bagi kita yang memegang. Ya, tilam UP itu kan tilam itu alas untuk tidur. Jadi ini adalah untuk kesejahteraan, kebahagiaan dan sebagainya. Sehingga dapur ini kenapa dianggap sebagai ibunya keris, sebelum kita memiliki keris yang lain disuruh memiliki ini, karena memang dari kebutuhan manusia pengennya adalah bahagia dulu. Nah, ini tilam putih. Sehingga ini yang disarankan Sunan Kalijogo, manakala orang pengen keris yang dimiliki harus tilam putih, kayak gitu. Ini sejak Simbah itu beliau itu salah satu bekal di Keraton Jogja. Lalu bekal di Keraton Jogja, jadi sejaknya saya nggak tahu, beliau kan sudah sejak lama. Jadi pada saat ayah saya pun sejak kecil sudah ada keris ini, gitu. Sehingga pada saat ayah seto, terus ibu menyampaikan suruh dipegang saja anak-anaknya. Nah, ini udah lama sekali, Pak. Ini. Ya memang saya belum, karena sebagai pemula belum banyak di rumah itu, paling sekarang tuh hanya 7. Tapi ini yang saya bawa kebetulan yang mungkin agak spesial buat saya. Ini ada, kalau para pengkeris ini menyebutnya sengkelat. Ini kalau ini ceritanya banyak ya. Sengkelat ini lo-nya ya, ini bentuknya perak, ya bunton. Kemudian warongkonya dari timah kendit. Nah, ini agak sulit kan. Jadi timah kendit itu bergaris dan nyambung. Ini namanya kendit. Nah, kemudian dudurnya juga sama, ngendit juga, pas ngendit juga. Ini kalau Solo nyebutnya ladrang Solo. Nah, kalau Jogja namanya branggah Jogja. Nah, kemudian nanti kebetulan kalau ini juga sama, perak di sepuh emas, batunya yakut. Terus ini kinatah emas. Kinatah itu ada keris-keris yang dikasih ukiran emas, kinatah emas. Jadi ada keris yang disebut kinatah Kamarogan. Kamarogan itu emasnya sudah ambil sepertiganya tuh, banyak. Tapi kalau ini hanya kinatah emas saja. Jadi kalau dilihat dari hubungan gonjol, udah kelihatan di sini ada emasnya. Kalau sepemahaman saya dengan mengikuti beberapa yang disampaikan para ahli keris, kinatah itu ada yang dari awal memang ada yang disusulkan. Sehingga memang, tapi susulannya sudah ada susulan yang lama, ada susulan baru. Nah, itu kinatah. Nah, kalau kegunaannya apa? Kinatah kalau dari lama itu juga untuk meningkatkan derajat, gitu ya, meningkatkan derajat dari keris itu sendiri. Tapi kalau orang sekarang ada kan kinatah dikasih emas baru, itu untuk meningkatkan harga. Untuk meningkatkan harga, sehingga akan kelihatan nanti emas baru atau emas lama, itu kan kelihatan.
Nah, jadi nanti modelnya kan ya kalau bagi yang sudah paham akan sangat tahu, oh ini kinatanya kinata baru, oh emasnya emas baru. Karena pada saat kita bicara kinata, emas baru itu juga emasnya kandel atau tipis, ini berapa gram dan sebagainya, itu kan juga kalau sekarang sudah mengaruhi harga Pak. Mengaruhi harga. Nah kebetulan ini kinatanya lama. Jadi kan tadi ada menopo motivasi orang untuk mengkoleksi keris. Kalau bagi mereka yang menyukai originalan, itu sudah pasti nggak akan suka, karena yang suka ya apa adanya, gitu ya. Bahkan ada pengkoleksi yang memang warongkonya saja sudah nyamuk saja tetap dipertahankan, apa temboknya sudah nggak bagus dipertahankan, itu karena dia original. Kemudian kalau kita tarik wilahnya saja sudah banyak protes tapi tetap senang, karena kenapa? Oh iya, ini keris yang asli itu yang seperti ini. Tapi yang baik bagi yang apa seneng tos gitu ya, nyanggul tos sepuh, nah gitu ya. Kalau tanggul tos sepuh kan berarti kan atau kurang, karena ada beberapa yang sudah tidak utuh lagi karena rekan lagi. Nah kalau bagi yang mereka yang seneng ngapik-apik keris gitu ya, karena aku pengen kerisku apik menurutku, menurut kesel toh. Ada yang kinatahnya sudah lepas, memang dulu ada kinatahnya tapi lepas, dikembalikan kinatahnya dengan yang baru, tapi bukan rekan ya, memang ini terus. Tapi kalau memang meningkatkan harga, direkol ditambah kinatah lagi ya monggo saja, tapi kan terserah, karena tidak ada salah bagi siapapun yang akan menghobi keris. Prinsipnya kan seperti itu ya, karena yang prinsipnya adalah bagaimana budaya untuk keris ini bisa tetap lestari. Motivasinya mau seperti apa monggo saja, kan ngeten ya, dikembalikan kepada pribadinya masing-masing. Berikut yang namanya sengkelat, lo-nya 13. Lo itu selalu ganjil ya, selalu ganjil. Nah dihitung dari lekuannya, monggo. Ini misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya dari pas lo-nya dihitung-hitung aja gitu. Nah terus keris itu ada yang namanya rincian. Rincian itu apa? Setiap model keris itu ada identitasnya. Ini namanya sengkilat. Sengkilat itu rinciannya adalah kembang kacang, gitu ya. Terus sogoknya rangkep, ada tikel alis, ada pejetan. Nah itu kan, terus ada greneng. Nah kalau ini nanti ada misalnya di gonjonya ini kan ada gonjo ya, yang dasar ini namanya gonjo, yang bawah ini gonjo. Kalau gonjonya hitam itu kan ciri khasnya Mataram ya, Sultan Ageng. Nah itu apa? Salah satu rincian yang untuk sengkelat. Terus di sini ada namanya lambe gajah. Lambe gajahnya 1. Kalau ini sama seperti ini, lambe gajahnya 2, hanya dikasih ada 1, itu namanya sudah berbeda. Namanya kan parung sari, katanya. Tapi kalau yang lambe gajahnya 1, namanya sengkelat. Nah, sengkelat ini kan ceritanya ini juga pertama kali dibikin Ramojopain ya kalau nggak salah ya, itu karena ada sejarahnya, ada beberapa sengkelat dari sengkeling ati itu, karena ada beberapa kejadian yang masyarakat kurang puas dengan pemerintahan lah intinya gitu, sehingga muncullah dapur yang namanya sengkelat, sengkeling ati, sengkali mencelat juga ada. Ini pedaringan kebak. Pedaringan itu adalah tempat beras kebak. Jadi ini adalah juga kesejahteraan. Untuk kejayaan juga
kesuksesan juga ini. Jadi selalu mengingatkan kita untuk motivasinya bagaimana kita untuk menjadi orang yang sukses, untuk selalu menjadi orang yang amanah dan sebagainya, sehingga yang kita cita-citakan menjadi orang sukses itu bisa terlaksana. Nah ini selalu jadi simbol-simbol dari pamor berjaringan kebal. Nah ini kalau yang saya tahu, kalau yang anak muda itu biasanya megang lo sampai dengan 5. Kalau sudah sepuh itu harus ke atas ya, 5 ke atas tuh ya. Karena kalau misalnya lo 7 pitulungan, itu kan sudah masuk kita lo yang mengarah kepada ketuhanan. Nah kalau 13 mungkin saya harus tanya dulu ini apa ini. Ya ada teman terus sebenarnya tidak dijual, kemudian dia hanya memfoto keris ini. Terus saya langsung nanyakan saja maharnya berapa. Iya, dia todong. Nah beliau melepasnya juga sambil mungkin berat banget, tapi terus ya kebetulan dia masih hubungannya saudara lah ya. Terus ya sudah nggak apa-apa, saya maharkan ke saya gitu, karena kalau saya kangen saya bisa ke rumah untuk lihat ini gitu. Ya sehingga ini juga istimewa juga karena ya mungkin bukan barang yang dijual tapi saya bisa mendapatkannya. Iya. Satu lagi, nah ini ada yang sepuh. Kalau saya merawat keris ya tinggal diminyaki saja. Minyaki saja, ambil nonton TV, udah. Nah ini sama udah kelihatan ya, dari bentuknya sepuh banget. Terus ini Timoho lawasan. Ini katanya di sini ada sedikit bisa dibaca, ada lafaz Allah ya, ada ini kebetulan. Terus dedernya ini disebut Putri Kinurung. Kalau yang tadi kan ukirannya hanya di sini saja, tapi kalau ini kan melingkar, namanya Putri Kinurung. Terus ini ada slotnya perak. Nah ini dapurnya namanya Megantoro. Megan itu dua kata ya, Megan sama Antoro. Mego itu mego yang luas, sehingga diharapkan orang yang memegang ini punya jiwa yang luas, jiwa yang besar, sehingga dia bisa menjadi pengayom. Nah, dia bisa menjadi orang yang sukses. Dan sama saya semua dapur kan bagus ya. Jadi ini salah satu yang mungkin juga dapur yang agak langka. Itu Pak, boleh buka ya. Ya. Nah ini sepuh kecil ya, makanya kelihatan kecil banget. Jadi kalau keris sepuh sama enggak itu tandingannya ringan banget, karena kalau sama-sama model seperti ini terus dibikin dengan besi zaman sekarang pasti berat. Tapi karena dia lama terus banyak korosinya sehingga ringan. Nah ini adalah Megantoro dengan pamor Pulau Tirto. Pulau Tirto juga sama, air. Pulau Tirto pulau ya pulau, Tirto air, sehingga yang pertama orang yang memegang ini diharapkan bisa seperti air, bisa beradaptasi dengan baik, bisa membuat air kan bisa untuk melepas dahaga dan sebagainya. Nah ini sebagai orang seperti itu yang diharapkan menjadi orang-orang yang berguna dan sebagainya. Nah gitu Pak. Nah ini memang sepuh. Ini kembang kacangnya berbeda dengan kembang kacang yang tadi ya. Ya, ini kembang kacang khusus seperti ini. Kemudian, nah ini kalau kita lihat gonjonya karena dia korosi agak, kalau sepuh dia agak pisah gitu. Berarti ini memang asli.
Kemudian sebenarnya ini ada gonjowilut, ada gininya, agak gini, tapi yang namanya udah korosi ya, jadi gonjowilut itu ada nekuknya, sogoannya ada Pak satu, ya, ada tikel alis, ada pecetan, kemudian ada oto-oto sampai sini. Aduh, ini sama juga. Jadi saya itu pada saat menyukai keris itu, terus ada yang pertama boleh, saya nggak mau beli ini sebenarnya, nggak mau beli ini, terus tapi orang itu melihat, Pak, tapi saya pengen kerisnya di bawah saja. Jadi kerisnya di bawah saja. Esok kapan-kapan tak cukup. Tapi kok saya melihat keris saya ini harus dibawa oleh saya, dia bilang gitu. Ini apa? Gua tahu. Jadi ini ya di rumah saya terus nih, belum diambil mungkin ya. Tapi beliau selalu ini masih selalu komunikasi dan sebagainya. Tapi dia memang pengen kerisnya dia ini dipegang oleh saya. Ya, saya kembali ngelihat ini ada sebagai barang yang estetika, penuh sejarah, bahkan ini sepuh, dari besinya kelihatan. Kalau Majapahit kan terkenal hitam itu ya, ini kelihatan. Terus kalau memandang ini langsung tadi yang saya sampaikan, flashback, kita melihat sejarah masa lalu kerajaan-kerajaan besar. Pemegangnya bukan sembarangan. Ini sampai saat ini bisa kita pegang, sehingga kita bisa merasakan dulu, membayangkan kejayaan-kejayaan mereka seperti apa. Karena yang megang berarti kan entah itu ksatria, entah itu pangeran, apakah itu adipati dan sebagainya. Nah, ini kan luar biasa, dan masih udah tipis banget. Bayangkan ini sudah berapa ratusan tahun ya, ratusan tahun, dan dipegang oleh kolektor, sehingga kalau melihat sejarahnya berarti yang megang ini adalah orang-orang yang memang memposisikan keris ini adalah barang yang baik, sehingga dirawat terus, sehingga masih utuh sampai dengan sekarang kita bisa pegang. Sehingga saya memegang juga harus sama, saya juga harus merawat ini supaya nanti tadi untuk yang anak-anak saya dan mungkin orang-orang muda nantinya juga bisa melihat bagaimana sejarah dari leluhur kita, kemudian kita nguri kebudayaan juga. Makanya saya mendorong itu, kalau anak-anak muda sudah mulai berkeris dengan melihat keris ini salah satu bentuk warisan budaya, kemudian yang kedua dari nilai seninya tinggi, luar biasa, dan tadi wong Jawa butuh digawa. Ya, karena saya motivasinya sejak awal itu memang tidak mengkhususkan itu sebagai hal-hal yang berbau klenik, karena membuat itu hanya seni yang tinggi, sehingga saya menyikapinya dengan tempat-tempat yang baik dan sebagainya. Kalaupun itu misalnya ada pun, saya tidak menggubris gitu. Tidak menggubris, tapi selama ini saya nggak ada sama sekali yang disampaikan. Karena tadi kalau mungkin kalau Ustadz Salim bilang memang keris itu salah satunya juga dibawa oleh TV-TV yang kalau dukun itu sudah pasti bawa keris, sehingga seolah-olah persepsi keris itu ya klenik-klenik saja. Tapi ya kalau saya, ini adalah barang seni yang punya sejarah, punya filosofi, kemudian ini sesuatu yang harus kita rawat. Saya sehingga seperti itu tidak saya pikirkan, dan alhamdulillah juga selama ini juga nggak ada apa-apa. Bahkan sekarang kan ada yang mulai berpikir keris sebagai alat investasi ya. Kalau kita bicara mengenai tingkatan lebih lanjut alat investasi, karena memang
nilai seni itu semakin tua kan semakin mahal. Ya moga-moga saja sepanjang nanti tidak belum pengen investasi, tapi pada saat beli dijualnya kok ya tombok-tombok ya. Karena itu juga ada, tapi ya moga-moga aja sepanjang itu bisa memilih, saya yakin juga mungkin itu bisa diposisikan yang sama seperti halnya dengan barang seni, itu juga akan bernilai tinggi. Karena sesungguhnya kan dari nilai keris, kalau bicara sejarah itu kan nilainya sangat tinggi sekali sebenarnya. Setiap keris yang dibikin itu pasti ada sejarahnya. Contohnya kita pernah melihat keris yang kinatah gajah dan singo, ya kan, gajah singo. Gajah singo itu kan dibikin zaman Sultan Agung manakala ada pemberontakan di Pati kan ya, Adipati Pragolo II itu kan berontak, kemudian bisa dipadamkan, kemudian yang berjasa pada saat itu oleh Sultan Agung diberi hadiah keris berkinatah gajah dan singo. Gajah ngiwar, singo gerung. Gajah itu simbolnya Pati, ya Pati. Kemudian singo itu simbolnya Mataram. Singonya mengaut, gajahnya muntir, gitu. Sehingga kalau kita mendapatkan nanti misalnya Pak Wahyu mendapatkan, ada yang nawarkan gajah singo yang asli misalnya itu ya, itu berarti kan didapatkan pada saat ada kejadian itu. Jadi itu kan bisa bicara mengenai sejarah juga. Nah itu kan luar biasa Pak, tidak ternilai. Kita mendapatkan keris yang dimiliki oleh orang-orang berjasa pada saat itu yang menumpas pemberontakan. Itu ada di tangan kita. Nah bayangkan itu, karena kan nilainya seninya tinggi sekali. Kebanggaan. Sehingga kalau misalnya saya dengar ada orang yang beli keris tanpa ditawar itu karena dia bisa menilai dari yang dia inginkan, ini seninya tinggi sekali, sejarahnya luar biasa, filosofinya keren dan sebagainya. Kalau saya sebenarnya hanya biasa yang namanya besi, supaya dia bisa melawan musuh utamanya korosi, teyeng, karat, itu kan harus diminyain. Ya harus diminyain maksimal 3 bulan sekali diminyain. Minyaknya apa? Sudah banyak yang jual. Kalau minyak yang untuk anti karat kan ada itu yang kalau saya sebut mereknya kan nggak enak ya, yang bisa buat mesin jahit itu bisa gitu kan, tapi kan nggak wangi. Nah wangi sekarang kan ada yang minyak untuk anti karat tapi baunya misalnya bau bunga. Ini kan lebih agak sesuai dengan yang dulu orang leluhur kita merawat itu kan dikasih bunga, tapi kan ini minyak baunya sudah sama, ada cendana dan sebagainya. Itu bisa dibeli di mana saja, sekarang sudah banyak. Itu hanya saya itu. Kalau ngasih makan jin ya harus dikasih minyak ya. Kira-kira enggak ya, karena kalau saya prinsipnya minyak itu untuk anti karat, gitu ya, untuk anti karat. Karena saya tidak pernah menganggap itu ada jinnya, gitu. Ini yang buat benda sendiri ya, tinggal saya ini. Ya sebetulnya sebelum keris saya juga salah satu yang seneng senjata kayak samurai gitu kan, juga seneng. Itu saya sering itu rawat dengan minyak yang sama gitu. Sehingga gini, kalau saya mulai harus ngomongnya begini Pak Wahyu, Solo, Jogja ataupun kota-kota yang ada kerajaannya itu sudah pasti dia ciri khasnya salah satunya adalah keris, ya keris itu karena kembali kalau Ustadz Salim bilang ada tesis itu, ada hipotesis itu yang mengatakan bahwa perkembangan keris itu sejalan dengan perkembangan agama Islam. Nah itu mau tanya kepada beliau. Tapi saya yakin itu ada benarnya, karena di kerajaan Islam pasti kerisnya berkembang dengan baik. Nah Solo ini salah satu yang punya 2 kerajaan.
dua kerajaan, ada Kasunanan, ada Mangkunegaran. Sehingga ini harus menjadi warisan heritage bagi kita yang ada di Solo dan di Jogja. Nah, anak muda itu akan sangat keren sekali, bisa sebagai orang Solo, sebagai orang Jogja, sebagai orang Jawa dan sebagainya, itu juga punya keris. Karena kenapa? Keris itu identitas dari orang Jawa, kemudian kita orang Solo, orang Jawa Tengah dan sebagainya. Sehingga saya sering ada tamu datang ke sini, ke Solo, tidak hanya nengkleng saja, tidak ada oleh-olehnya hanya batik saja. Tapi saya tanya, sudah beli keris atau belum? Lu kok keris ya? Gitu. Keris itu kalau Solo ada sendiri ininya, ciri khasnya. Nanti saya bercerita tentang keris. Nah, mereka tertarik. Ya, sehingga kita tinggal mau yang sepuh atau yang ini. Kalau mau yang yang baru-baru di alun-alun banyak, gitu kan. Nanti tinggal milih yang harga yang bagus berapa. Tetapi ini adalah satu bentuk penghargaan kita terkait dengan keris, sehingga keris itu tidak akan pernah hilang, selalu kita uri-uri. Karena kenapa? Orang bisa menindaklanjuti pada saat keris sudah dijadikan sebagai warisan dari Indonesia. Batik ini sekarang, batik ini kalau di kantor saya sudah seminggu 2 kali nih pakai batik, karena memang batik budaya kita. Nah, sekarang juga saya mikir ke keris yuk, apa yang bisa kita uri-uri supaya memang benar-benar melekat dengan kita. Apakah memang setiap kantor nanti harus ada dipersyaratkan misalnya ya, kalau misalnya keren juga ya kalau setiap kantor ada hiasan keris minimal 2 yang jalak dan lot misalnya gitu ya, itu sebagai identitas kantor yang ada di Solo ini misalnya, atau di Jogja misalnya. Nah, ini kan keren juga. Sebagaimana halnya kita juga membuat batik ini selalu kita pakai. Nah, ini makanya harus kita lestarikan, kita budayakan, ya, tidak berhenti, sehingga ini harus kita tularkan kepada anak muda, dan mudah-mudahan anak muda juga mau mulai bisa memahami keris itu seperti apa. Tentunya pengenalan itu harus banyak event yang harus diadakan. Apalagi di Solo ini punya museum yang luar biasa, mungkin yang terkeren ada di Solo ya, Museum Keris. Nah, ini kan bisa menjadi center pusatnya, bagaimana itu bisa menjadi alat literasi bagi masyarakat, bagi anak muda untuk menyukai keris. Itu Pak Wahyu mungkin. Yang keren ini kita ngobrol tidak ngomong tentang perbankan, tapi ngomong tentang keris ini nyeneng ya. Ini harusnya ngomongnya enak itu sambil ngopi, Pak. Ya, nuwun.